sudah sepantasnya memahami apa arti itu manusia yang sesungguhnya. Dan mestinya kita harus mengenal diri kita sendiri. Siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini. Dan seterusnya. Dengan begitu, kita dapat memposisikan diri kita. Asal penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan, fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Unsur manusia. Manusia disimbolkan dengan 3 unsur, yaitu hati, akal, dan jasad. Amanah manusia. Yang pertama, amanah al-ibadah atau ibadah. Dalam kehidupan dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Di mana jika kita kerjakan, maka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, maka akan mendapatkan siksa. Yang kedua, amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Dijadikan khalifah di muka bumi maknanya adalah menugaskannya kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana, di mana sebagiannya akan digantikan oleh yang lain. Balasan. Jika berkenaan dengan 2 amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jazau atau balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain, dan juga makhluk-makhluk Allah lainnya. Adapun hakikat manusia yang harus diketahui yaitu makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Alal fitrah, berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan alal fitrah atau berada di atas fitrah. Yang kedua, lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan daif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh, karena manusia sering menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya. Apabila dikerjakan akan mendapat pahala, apabila ditinggalkan akan disiksa. Karena itulah ia disebut jahulah, karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Fakir. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun, kecuali apa-apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Dimuliakan. Manusia adalah salah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya, diantaranya dengan ditiupkan ruh. Allah memuliakan anak-anak Adam karena nafkur ruhi, telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Yang kedua, memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Ditundukkannya alam kepadanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena musakarun lahu, telah ditundukkan alam ini kepadanya. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun atau diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih
al-iman atau al-kufru sebagai firman Allah dalam Quran surah At-Taqabun ayat 2. Dibebani, manusia adalah makhluk yang mukalafun atau diberi tanggung jawab. Di pembahasan Madah Tariful Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah, ibadah, dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat Allah, maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang ia akan lakukan. Takotul insan atau potensi manusia. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya dan manusia. Menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Dapat disimpulkan, potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Dalam manusia dan binatang bertulang belakang, hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Ini terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak. Tanggung jawab juga harus berasalah dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Al-amanah atau sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy. Ini dapat dipercaya dan dijalankan semua aspek kehidupan, baik dalam berdagang dan pada hal sosial lainnya. Al-khianat. Bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Nauzubillah min zalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah. Nafsul insan atau jiwa manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti nafsu dan jiwa. Di dalam diri kita terdapat nafsu yang mana nafsu tergolong menjadi 3, yaitu nafsu mutmainah, nafsu walamah, dan nafsu amaroh. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina tergantung bagaimana cara dia mengendalikan nafsunya. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs, merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak, sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs berarti tubuh dan roh. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Yang ketiga, sesuatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Yang terakhir, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tidur. Kemuliaan seseorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan tubuhnya, mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nafsu mutmainah atau jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran
Sang Ilahi juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini membuat pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Dia juga akan selalu berbuat amal saleh. Yang kedua, jiwa yang aruh atau qalbu, azam dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpenuhi arayu atau rasio, sedangkan arayu seringkali pijakannya adalah zan atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih. Yang terakhir, jiwa yang aruh atau qalbu dikendalikan oleh al-hawa atau syahwat. Maka jiwa seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Sekian